1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas ya. Enak nih begini nih, tandain. Lebih enak lagi nih, nandainnya pakai duit 100.000 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jikalau masbuk, makanya status sebagai jamaah udah tahu dia masbuk atau muwafiq. Untuk meraih 27 derajat plus atau 20 derajat pas-pasan atau 20 derajat min, asal jangan min 27. Kalau min 27 berapa? Di bawah 0 derajat Celcius beku loh. Amalnya 0, di bawah 0. Kita boro-boro dapat 27 derajat. Sholat berjamaahnya ngeduluin mululu Mbak Imam. Nggak dapat 27. Boro-boro 27. Mukanya nanti di akhirat ada yang mukanya babi, ada yang mukanya anjing, ada yang mukanya monyet. Itu muka, bukan muka semuanya muka, kagak didemenin semua. Ente mau badannya orang mukanya monyet? Oh, itu tahditsul makna. Apa yang maksudnya? Ya buruk lah. Amal kamu tuh lebih buruk daripada monyet gitu. Kalau sholat berjamaah pakai ngeduluin imam. Dan harus ada hubungan yang harmonis antara imam dengan makmum. Posisi imam harus tahu bahwa dia sebagai imam. Posisi makmum harus tahu bahwa dia sebagai makmum. Kalau tidak ada hubungan yang harmonis, maka akan terjadi ya ketidakenakan dalam sholat berjamaah. Bawaannya mau kesel aja udah. Sungguh dia jadi makmum tapi sama imam kesel mululu. Coba gimana? Gua sosor lu ya. Habis kesel mululu sama imam. Itu posisi imam makmum, dia mesti sadar masbukah dia, muwafikah dia. Sekarang kalau masbuk bagaimana? Yang mendapatkan imam lagi ruku, begitu masuk di masjid, ya Allah, imamnya pas datang, pas ruku. Bagaimana tindakan si masbuk? Maka jika dia takbiratul ihram dengan berdiri sebagaimana syaratnya takbiratul ihram, itu kemudian baru dia ruku dengan sunat membaca takbir intiqal. Maka apabila dapat tumakninah di dalam ruku itu bersama-sama imam yang suci, maka dapatlah rakaat itu. Dan jika tiada dapat tumakninah, maka tiada dapat rakaat itu, tetapi sah sembahyangnya juga adanya. Jadi kalau imam pas kita masuk lagi ruku, segera masuk dalam barisan. Buru-buru takbiratul ihram. Yang benar takbiratul ihramnya. Urusan ngangkat tangan hukumnya sunat. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Allahu Akbar. Bar ya, itu nyerok tuh. Kalau yang Cina masuk Islam pendek lidahnya, buang mululu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat dia sah, buat dia.
Masa mesti ditarik sama tang gigi itu lidahnya biar panjang. Kalau kita bar, tapi jangan terlalu banyak getarannya, bar. Itu diketawain sama makmum nanti. Allahu Akbar, cukup segitu. Ya, getarannya jangan terlalu kebanyakan. Mentang-mentang ber, nggak usah digituin. Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar batal. Disuruhnya ro, kenapa jaruh huruf ngenget? Itu mesti jelas. Allahu Akbar. Ya, ro-nya kudu nyata. Oh, jangan sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar batal nggak? Batal. Apaan artinya Allahu Akbar? Nggak ada artinya. Batal sholatnya. Jadi imam lagi. Itu jadi urusan. Ya. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan pekerjaan sesudah takbir menjadi haram. Sebelum takbir boleh. Makanya kalau habis takbiratul ihram haram ngomong, haram makan, haram minum. Kalau sudah takbiratul ihram, makanya disebut takbiratul ihram. Bergerak yang berlebihan pun menjadi batal sholatnya kalau sudah takbiratul ihram, kecuali yang dibutuhkan di dalam sholat. Selama dibutuhkan di dalam sholat, maka sah-sah saja bergerak, asal jangan melebihi tiga gerakan berturut-turut. Itu tindakan yang harus dilakukan oleh si masbuk. Bila imamnya sedang ruku, segera masuk di barisan dan segera takbiratul ihram, langsung ruku, ikut bersama imam untuk mendapatkan tumakninah. Kalau dapat tumakninah, rokaatnya dapat, sholatnya sah, berjamaahnya juga sah. Itu udah dapat tuh rokaatnya. Jadi untuk mendapatkan rokaat, si makmum mesti ruku bersama-sama imam, dapat tumakninah. Kalau estafet nggak dapat tumakninah. Imamnya ruku, pas makmumnya ruku, nongak imamnya ke atas ngangkat, namanya estafet. Ya, dapat nggak tumakninah? Nggak dapat. Maka kalau tidak dapat tumakninah ruku bersama imam, rokaat nggak dapat, sholatnya sah, berjamaahnya juga sah. Ulang, berjamaahnya sah, cuman rokaatnya kagak dapat. Namanya lago. Ada rokaat yang laguun, lago, kosong, dia nggak dapat rokaat, tapi sholatnya sah, berjamaahnya sah, cuman rokaatnya doang kagak dapat. Fuqaha alasannya karena saat ruku tidak dapat tumakninah bersama imam. Ente paham gak tumakninah? Tumakninah tuh berhenti sejenak. Berhenti sejenak sekedar membaca subhanallah. Itu namanya tumakninah. Apalagi 3 kali. Makanya kalau ruku tuh subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Itu batasan tumakninah. Lanjut kita pelajaran selanjutnya, faidah kedua. Faidah kedua menyatakan perihal sembahyang makmum yang datang ke belakangan. Masih masbuk nih. Makmum yang datang ke belakangan.
berarti masbuk. Makmum datangnya belakangan, berarti makmum masbuk. Bermula makmum yang datang ke belakangan sesudahnya imam dapat 1 rakaat atau lebih, maka dinamakan makmum itu masbuk pula. Imamnya udah 1 rakaat sholat maghrib, imam udah dapat 1 rakaat. Nah kita baru masuk itu datang, sisa berapa lagi? 2. Berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Posisi status makmum namanya makmum masbuk. Di dalam sembahyang bermula barang yang dapat daripada akhir sembahyang imamnya, maka itulah awal sembahyangnya. Ya jelas, imam baru dapat 1 rakaat. Begitu masuk segera takbiratul ihram. Tuh. Posisi imam lagi bagaimana juga ente masuk masjid segera takbiratul ihram. Jangan kata gini, wah kagak enak lagi nungging ini. Ntar aja dah lagi berdiri. Kalau kita langsung masuk masjid segera takbiratul ihram, berjamaahnya langsung dapat. Biar rakaatnya nggak dapat. Sayang, daripada nganggur mundar mandir, lihat ke sono ke pintu, ke jendela, udah ngeludah lagi, bolak-balik lagi. Lama-lama besuit lo di masjid. Itu nggak jelas. Ngapain pekerjaan kagak jelas? Itu caranya begitu ya. Masuk masjid, posisi imam lagi ngapapun, segera takbiratul ihram, ikutin. Kalau imam lagi sujud, turun sujud. Tapi ente rakaatnya kagak dapat. Nanti kalau imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan ikut assalamualaikum. Ini kagak assalamualaikum, kabur, kurang sholatnya. Berdiri lagi udah nambahin yang kurang. Jadi begitu para jamaah, sholat berjamaah, keadaan imam kayak apapun, segera masuk, segera takbiratul ihram. Kalau rakaat bersama imam dapat tumakninah, maka rakaatnya dapat. Kalau tidak dapat ruku tumakninah bersama imam, maka rakaatnya kagak dapat. Itu ya, jangan dihitung 1 rakaat. Itu masih ada kaitannya. Imam udah dapat 2 rakaat, kita baru datang nih, buru-buru takbiratul ihram. Posisi kita, status kita namanya makmum masbuk. Itu kan baru dengar makmum masbuk, makmum muafik. Ada makmum masbuk, makmum muafik. Kalau yang ngaji ngerti. Kalau yang kagak ngaji dibilangin makmum masbuk, makmum muafik. Lu capek gue dah ngurusin gituan. Berarti sholat berjamaah aja. Nah dia tindakannya apa yang harus dilakukan pada saat dia sebagai makmum masbuk? Akan berbeda tindakannya yang dilakukan pada saat makmumnya muafik. Begitu ya. Besok kalau sholat berjamaah, posisi imam kayak apapun, segera takbiratul ihram, ikutin keadaan imam kayak apa juga. Gitu ya. Masuk ke barisan untuk mendapatkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, para jamaah jangan kebanyakan langak longok. Yo, nggak pakai peci nih. Udah ente berjamaah aja ngikut situ. Itu kan zahirnya doang urusan peci. Siapa tahu yang kagak pakai peci hatinya bersih. Pak Allah. Jangan suuzon dulu.
Ya, yang di depan tangannya pendek lagi. Makmum lebih bagus berjamaah. Belajar husnuzon. Jangan suuzon jadi orang. Itu dalam sholat berjamaah. Saya pernah tuh, saya ulang lagi barangkali. Waktu majlis taklim Tanwirul Qulub di daerah Johar. Itu yang mengetuai Haji Sarip. Itu yang suka nyewa-nyewain awning hajatan, namanya Haji Rumtani, kaya raya itu. Punya villa di Sukabumi, mengadain tawakufan. Kiai Ibrahim Karim apa nangis sesegukan, pengen diaku murid ame mualim Syafi'i Hazami. Beliau wakil sebagai tolabah saat itu. Masih kenal Ibrahim Karim sama saya. Kalau ketemu ya gua nanya, Baihaqi itu manggil-manggil. Biasa kan orang lama di pengajian. Itu di luar dugaan, di Jakarta ada alim luar biasa. Kan beliau orang Cirebon. Agim terbang mendadak pakai pesawat ke Jakarta, ingin ketemu dengan mualim Syafi'i Hazami. Waktu saya di Arba'in, dia nggak pakai peci, dia pakai ini kaos. Asal ketemu aja. Habib Umar bin Hafiz saat itu belum masyhur seperti sekarang. Waktu di Arba'in, kan di Cidodol itunya, mangkalnya di situ. Itu menyempatkan diri ingin menjumpai mualim Syafi'i Hazami, datang ke situ. Siangnya di Sukabumi, malamnya di Al-Mabrur mutawakufan. Ada yang ikut pakai mobil. Pas di Ciawi maghrib berhenti nyari masjid. Begitu masuk ke masjid, kalau mualim kan kagak batal wudunya, langsung masuk. Ada orang lagi sholat pakai lepis ya, celana lepis, nggak pakai peci, tangan pendek, baju. Ya mualim takbiratul ihram ngamum sama dia. Nah dia kita juga ikut ngamum deh. Tuh jangan terlalu banyak selektif, kagak bener. Yang harus lebih banyak husnuzan, ya. Itu. Jangan suka dicari-cari kejelekan orang. Oh. Jangan suka dicari-cari kekurangan orang. Risikonya orang kalau nyari-nyari kekurangan orang, tuh, kesalahan orang, bahayanya. Apa aja ente kalau cari-cari, ya sekarang jauh-jauh dah. Pabrik tempe, ente kalau ngelihat bikinnya keringet orang yang bikin tempe jatuhan ke situ. Oh, geli nggak? Geli. Kalau dilihat-lihat ke situ, mana ente mau makan? Itu tempe. Orang keringat yang di kepala yang dibukai pada jatuhan ke situ, ente belum pernah ngeliat emang? Bagus, ente belum pernah ngeliat. Oh, kalau mau ditilik-tilik ke situ, geli nggak? Jorok ya. Tapi ente salah. Nggak boleh pakai situ-situ. Kalau suka ya makan, nggak suka udah diem. Jangan bilang-bilang sama orang, iya, lu makan keringet itu dakinya loh ke situ loh. Orang diaduk-aduk sama tangan nih, emang ini nggak pernah lihat. Oh, kalau mau bikin roti, sama aja. Itu roti diaduk-aduk pakai apa emang? Pakai badannya tuh keringet itu pada jatuhan ke situ. Itu kalau mau ditelaah, diteliti, nggak ada yang bener makanan. Hanya yang lapar ente sendiri. Ini makan roti ogah, makan tahu ogah, makan tempe ogah. No pabrik kerupuk. Ente lihat tuh no. Kalau mau ditelaah, jorok nggak? Jorok. Ente nggak bakal makan udah. Angin aja lu makan lo kayak tongeret.
Nih maaf nih, kita kudu belajar, ya. Itu jangan terlalu. Aneh belajar itu dia dari Mu'allim Syafi'i Hazami. Udah berjamaah aja, beres sholat kita nanya, Alim, nggak pakai peci, biarin aja. Yang penting berjamaah. Begitu ngomongnya. Yang penting berjamaah dalam keadaan darurat. Kalau memisahkan diri jelek, sebab memang di masjid sudah ada orang yang sholat. Itu. Jadi kalau ada orang yang sholat di dalam masjid, terus kita misahin diri, seolah-olah ngaku, oh Gut nggak pantas kamu main teh, gitu seolah-olah. Jadi dirinya ngerasa lebih baik, lebih benar, lebih bagus. Nah, itu kan adatnya iblis. Adatnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan suka keterlaluan. Ya, emang kalau nggak belajar, kalau saya sih emang ngaji ke pusatnya langsung. Udah deh nggak usah kudu dipekarain gitu-gituan. Kecuali sholat maghrib kenceng. Kalau sholat zuhur kan sir. Ya. Nah itu juga maghrib bagian yang pelannya tuh tinggal 1 rakaat lagi. Ngamu maik di situ. Nah itu para jemaah sekalian, untuk sholat berjamaah kecuali memang ente sholat nih, sholat zuhur. Kan sholat zuhur gak assalamualaikumnya kenceng gak? Kenceng assalamualaikumnya, nggak boleh. Assalamualaikum nih, nengok kanan, nengok kiri, usap-usap mukanya. Batal nggak? Batal, nggak ada bunyinya. Kayak nyari duitnya hilang, ke kanan nyariin, ke kiri nyariin. Begitu diusap-usap mukanya nggak ada duit, kabur. Batal sholatnya. Assalamualaikum kudu dikencengin. Artinya kenceng, kedengaran mau kuping sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ya, kudu ada suaranya. Itu. Nih nggak ada bunyinya nih. Ditanya sama temennya, ente nggak ada suaranya. Assalamualaikum, dalam hati dong. Bukan tempatnya hati di situ. Ente main hati mulu, budak kali. Orang Hindu hati, orang Buddha juga hati. Jadi main hati mulu. Itu orang Buddha, orang Hindu. Islam ibadahnya hati, diberi peranan lisan, diberi peranan. Kalau tuh bolak-balik batal sholatnya. Itu orang syariat. Jadi ngucapin salam kudu ada bunyinya, asal kedengaran aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullah. Kan kedengaran sendiri. Jangan nengok doang. Mulutnya mingkem. Nengok kanan, nengok kiri. Batal nggak? Batal sholatnya. Kalau batal gimana? Pidi lagi. Takbiratul ihram. Ulang lagi, kan batal. Kok batal ya? Assalamualaikumnya pelan. Artinya pelan, nggak ada suaranya emang. Nah, itu batal. Kudu ada suaranya. Assalamualaikum. Nah kalau imam kudu kenceng. Kalau imam. Sebab kan komando. Kalau komando membawahi anak buah. Ini jadi imam nggak ada bunyinya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Ini udah malas bener ya. Tahu-tahu dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu makmum tuh. Udah istighfar lu. Baru assalamualaikum. Nah itu kan namanya ngejebak makmum. Nggak boleh begitu. Ada aturannya. Jadi sholat berjamaah, kalau memang di masjid ada orang yang lagi sholat,
Yang bagusnya kita masuk saja sholat berjamaah. Umpamanya nih, yang sebelah tahu bahwa yang sebelahnya lagi sholat sunat. Ada orang masuk main berjamaah aja. Ente nggak usah bilangin, mas, sholat sunat dia, jangan ngamung. Ente kerajinan ngebilangin. Sah nggak orang berjamaah ame orang yang sholat sunat? Sah. Umpamanya ente lagi sholat sunat, ada yang ngamum di belakang. Tangannya main gini-gini aja nih, mundur, kayak kendaraan lu suruh mundur. Itu nggak boleh. Gimana? Diemin aja udah. Sah nggak berjamaah? Sah. Sebab sholat sunat sama sholat wajib itu juzuknya masih sama. Ya, jadi sholat berjamaah. Ya, sholat sunat ya 2 rakaat assalamualaikum. Ente sholat zuhur tambahin 2 rakaat lagi. Jadi sah orang yang sholat wajib ngamum kepada orang yang sholat sunat. Yang di depan nggak usah dibilangin, mas, aku sholat sunat loh. Ntar nyautin ini, sunat tuh. Nggak usah ente bilangin. Sah nggak? Sah. Kecuali nih, yang di depan lagi nyolatin mayit, ente ngamum. Oh, kapan rukunya loh? Coba. Nah, itu batal itu. Orang dia lagi sholat mayit, ente berjamaah ke situ, nungguin apa botak sariawan juga. Ada rukunya nggak? Batal sholatnya. Kenapa? Juzunya beda. Dia nggak pakai ruku, kagak pakai sujud orang nyolatin mayit. Pernah ada imam ngimamin nih sholat mayit, pakai ruku, pakai sujud. Begitu selesai sholat orang pada nanyain, Pak ini kok pakai ruku, pakai sujud, padahal dia lupa sebenarnya nih. Nih imam nggak mau kalah juga, dosanya gede nih mayit nih. nggak mau kalah. Batal nggak nyolatin imam pakai ruku, pakai sujud? Batal. Orang dari sononya juga Nabi Muhammad aja pabriknya kagak pakai ruku. Alasannya ada aja, dosanya gede. Nah, jadi nanti kalau ada yang lagi sholat di masjid, ikut aja kepada yang lagi sholat, ya, berjamaah. Kecuali lagi assalamualaikumnya itu kedengeran nih, kan dikencengin. Kalau assalamualaikum kan yang benar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jadi masalah. Kata Imam Rafi'i, nggak usah pakai wabarakatuh kalau sholat wajib, cukup assalamualaikum warahmatullah. Kata Imam Nawawi wabarakatuh. Jadi nanti kalau ada yang wabarakatuh nggak usah diprotes. Tetapi yang laku secara umum di mana-mana namanya itu masyhur. Yang umum beredar di mana-mana, sholat wajib kagak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi gini, nih assalamualaikum ya kan kudu belajar, ya. Nengok dulu, assalamualaikum dulu. Ini urusan nengok nih para jamaah nih. Nengok ame muter, beda nggak? Beda. Ini nengok nih. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok namanya. Ini ada yang muter loh. Assalamualaikum warahmatullah. Muter. Batal nggak? Batal. Disuruh nengok muter. Nggak ngerti ini orang ini. Ada yang muter. Udah mabrur. Ada yang muter. Burung puter lu. Disuruh nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Oh,
Yang pertama rukun. Yang pertama rukun. Yang kedua sunat. Yang kedua ente mau baca salam terserah. Nengoknya juga sunat. Sebab tandanya berakhir sholat dengan salam. Ma huwa shalah as-salatu muhtatamatun bitakbir muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan assalamualaikum dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Itu definisi salat. Jadi salam pertama hukumnya rukun, salam kedua hukumnya sunat. Seandainya kagak baca salam yang kedua sah salatnya, tapi Rasul tidak melakukan. Tetap Rasul assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu baru dari sisi fikih. Ingat ini, assalamualaikum warahmatullah. Yang penting assalamualaikumnya aja, warahmatullahnya kagak dibaca, ngape-ngape. Itu juga sama, Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Sebab Rasul melakukan assalamualaikum warahmatullah. Andai kata warahmatullahnya kagak dibaca, sah nggak sholatnya? Sah. Ulang sekali lagi. Itu kudu lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Ada alif lamnya, kudu jelas. Kalau orang sholat salam pertama nih, alif lamnya hilang. Assalamualaikum warahmatullah, batal. Makanya kudu jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kudu keluar bunyinya. Assalamualaikum warahmatullah. Udah nengok. Ya. Kalau nengok dulu baru salam, batal sholatnya. Makanya salam dulu baru nengoknya sunat. Assalamualaikumnya rukun. Makanya itu nggak boleh kurang. Sekarang alif lam hilang, batal sholatnya. Assalamualaikum, ada nggak alif lamnya? Dengerin nih omongan saya nih, pakai speaker kali ini. Assalamualaikum, ada nggak alif lamnya? Nggak ada. Batal nggak sholatnya? Batal. Sekarang alif lamnya ada, kapnya berubah jadi kop. Assalamualaikum. Aturan pakai kap, pakai kop. Tuh, mualaikum kayak keceklep kepala gitu. Batal nggak sholatnya? Batal. Kap dirubah jadi kop. Ini rukun ini, nilainya sama seperti Fatihah. Tuh, segitu aja rusak sholat kita. Dari awal ngikut bareng. Giliran assalamualaikumnya kagak bener. Ya, itu kudu rapi. Sekarang ketuker lagi nih. Kan itu pakai sin. Assalamualaikum warahmatullah. Diganti sinnya sama shin. Serem bener loh. Batal nggak? Batal. Kudu bisa ngebedain, makanya sin, sa, shin. Oh, bahan pokoknya sama, begerigi dua-duanya. Cuman ada yang pakai titik 3, ada yang kosong nggak pakai titik. Kalau sa nggak ada geriginya, titik doang 3 sa. Itu ngomong sa juga kudu latihan.
Gurunya bilang, ngomong sa, gigit loh. Digigit kekencengan gigitnya. Nggak balik lagi ngomong sa ini. Emang gampang. Ngaji Quran. Udah belajar. Sa, sin, ya. Jadi ngomong assalamualaikum warahmatullah, ya, wabarakatuh, jangan dipekarain. Sebab dua-duanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i juga mazhab Syafi'i. Dua-duanya tuh mazhab mufti fatwa, kedua-duanya. Itu perhatiin, ya. Jadi sholat perlahan-lahan dibenahi, ya. Sholat perlahan-lahan dibenahi. Terus ente kalau ketemu umpamanya nih, waduh, ini imam assalamualaikumnya, ente kan berjamaah nih. Nih imam bacanya nih assalamualaikum, pakai kop lagi. Dia batal, ente batal. Oh. Beratnya tanggung jawab jadi imam? Berat. Itu. Makanya imam kudu ngaji, makmum jangan kata gini, makmum mah ngaji ngape-ape. Ya enak aja loh. Kan ditanggung sama imam, betul. Jadi imam berat nggak? Ada 50 orang nih makmum nih. Kekurangan makmum 50 orang ditanggung, dijamin oleh imam. Kalau yang ngerti berat deh jadi imam. Tapi orang suka nyosor-nyosor. Bawaannya pengennya di depan melulu. Padahal bacaan Fatihahnya kalau dites ya begitu dah. Paling nilainya 1,5, kegedean setengah nilainya. Itu masih ada nilainya, lumayan. Biasanya sih yang kurang ilmunya tuh yang suka nyuruduk mulu. Ada nggak di sini yang suka nyuruduk? Bawaannya pengen jadi imam mulu. Suruh ngadep saya sini. Saya tes dulu. Mesti dites dulu. Nggak boleh sembarangan jadi imam. Dari akhlaknya juga itu mesti ketahui itu. Kalau kagak bener jadi imam, pusernya suka kelihatan melulu, itu dayus. Jadi imam dengkulnya suka kelihatan, dayus. Udah jangan jadi imam, udah jadi makmum aja udah. Itu dengkul ame bodong aurat itu. Buat laki-laki, ya, buat laki-laki. Kalau laki-laki sih pusar dengkul kelihatan juga nggak ada yang demen. Bukan masalah nggak ada yang demen, itu aurat, ya. Ntar belajar nih dari sekarang. Pusar jangan suka pakai dipoto lagi. Itu pusar, kan mesti dibilangin ya. Kalau belum ngaji, ngape-ape. Kalau udah ngaji, tutupin. Ya. Ntar disodot tawon baru tahu lu. Ingetin tuh. Apalagi udah jadi khotib. Hati-hati. Berat nih tanggung jawab di akhirat nanti. Emang agama mainan? Disiplin. Kudu disiplin. Kalau sudah menjabat sebagai imam, sebagai khatib, berat tanggung jawabnya. Ngejaga diri harus lebih rapi. Ngomong nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan. Nongkrong itu nggak boleh sembarangan. Kalau udah jadi khatib lebih, ya enak jadi merbot, Merbot aman udah. Siapa yang ngomelin? Cuma tidur doang di masjid. Merbot juga.
Itu ya. Ntar kalau udah, jadi kita kudu sadar sendiri begitu berat tanggung jawab sebagai imam. Itu harus lebih banyak belajar, sebab sejumlah orang yang ada di belakang itu tanggung jawab imam. Kekurangannya makmum yang tekor-tekor bacaannya, yang salah-salah bacaannya ditanggung ame imam. Enak nggak jadi makmum? Mendingan jadi makmum. Iya, jangan jadi imam. Maksudnya nyuruduk gitu. Jangan. Ente aneh nggak demen. Ente masih ngaji, lapor dulu sama saya kalau pengen jadi imam. Ya, lagi siapa yang mau milih? Lu jadi imam lu. Itu nggak bagus para jamaah, ya, nggak bagus. Ibarat kata duren serang. Tahu nggak duren serang? Ame duren montong sama nggak? Beda. Duren montong bijinya di dalam. Oh, dagingnya tebal. Kelihatan nggak bijinya? Agak. Duren serang? Oh. Jadi kalau yang suka nongolin biji, itu. Anda juga nggak tahu tuh, orang nggak suka ada yang begitu ya, bawaannya terdepan, terdepan. Inilah dadaku. Lu nggak punya dada emang lu? Nonjolin diri, ya nggak bagus begitu. Nggak bagus. Ente belajar akhlak, ya. Itu orang su'ul adab, nggak punya akhlak. Di belakang masih ada yang sepuh-sepuh, yang tuaan, masih ada yang hak dihargai sebagai sesepuh. Dia menyuruduk aja ke depan. Set, Pak, belakangnya ogut nih yang jadi imam. Ada yang demen orang gitu. Aduh, kalau bagus sih mendingan, kagak ada ilmu juga. Dikirain agama kali bagus, Pak, disuruduk begitu, agak bagus. Mesti ngerti, biarin aja ngapain. Itu akhlak, ya. Yang kagak punya akhlak, balik lagi aja. Rasulullah akhlaknya, nah itulah disebut terpuji. Cuman iblis doang kagak punya akhlak, nggak ada adab orang di belakangnya. Dianggapnya di belakang semuanya udah. Ikan cerek, ikan apa lagi tuh yang ada harganya? Saya dengarnya. Ikan sabu-sabu ya itu. Itu gitu ya. Jadi jangan sampai jadi duren. Belum dimakan bijinya udah ngegeletak. Iya, lu mau makan biji lu? Itu istilah. Ngapa-apa ente. Ntar liatin aja. Yang suka nyuruduk duren. Nah, ente sih tahu tuh, udah tahu ya. Serang montong serang. Itu istilahnya itu. Ngunjukin biji. Begitu kejadian, ilmunya nggak seberapa. Yang jelas kudu belajar akhlak. Itu paling penting akhlak. Jangan suka nonjolin diri, jangan suka nawarin diri, jangan suka nyuruduk. Istilahnya ini gini-gini nih, ente mesti benar-benar dikaji. Sebab ini akhlak Rasulullah. Ane lupa bahasa Arabnya. Cuman bahasa Betawinya nyolongcong. Ente paham nggak nyolongcong? Nyolongcong bukan nyolongcongcot, bukan. Nyolongcong tuh dia nganggap orang yang di belakang. Ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj,
Allah dibilang Muhammad jangan pulang ke Mekah, Baitul Maqdis ya. Di situ sholat berjamaah ditungguin ame Nabi Adam, berikut nabi-nabi yang lain sampai Nabi Isa. Dan malaikat semua kumpul di Masjid Aqsa. Itu Allah yang nyuruh itu, kamu yang berhak jadi imam. Begitu turun di Masjidil Aqsa, benar Nabi Adam di depan, barisan depan. Rasulullah ngelihat Nabi Adam di depan, mundur ke belakangnya. Tanya sama Jibril, ya Rasul, kan udah disuruh sama Allah suruh jadi imam. Ada engkong di depan nongkong no. Oh, masih dihargain. Jangan kata gini, engkong kejemur itu sih. Dia kata tua kejemur, nggak boleh ngomong begitu. Kurang berkah. Mundur Nabi ke belakang, nggak mau ngimamin. Lantaran di depan ada Nabi Adam. Akhlak nggak? Kagak nyolong cong aja ke depan kagak. Nih saya nih utus ma Allah ya disuruh. Engkong biar tahu aja ya. Cucu dablek. Gitu, coba belajar akhlak. Itu akhlak penting. Biar bodoh, akhlak yang penting. Pinter nggak punya akhlak, nyungsep. Susah seumur-umur. Itu boleh taruhan itu. Itu Nabi nyontohin ya. Jangan suka nyuruduk, nyolong-cong. Pekerjaan iblis yang begitu. Nggak ngelihat di belakang kamu masih ada orang. Segitu yang sepuh-sepuh nggak dihargain. Nabi aja ke belakang, ke pojok. Sampai ada instruksi berikutnya dari Allah. Jibril sampaikan kepada Muhammad. Menghapus syariat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itulah artinya Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa. Dihapus seluruh syariat, tidak berlaku. Syariat Nabi yang manapun tidak berlaku. Itu isyarat Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa. Itu akhlak ya. Enak para jamaah. Enak. Apalagi kita begini nih. Ngaji juga. Ya, ngaji angan-anginan. Ngaji angat-angat tai ayam. Baru kemarin ngaji pakai jadi imam aja. Jadi imam loh. Jadi imam, nyuruduk menjadi imam. Lama-lama jadi khotib juga. Waduh, rusak nggak agama? Ya hancur agama. Nggak bener baru kemarin pengen mimpin aja. Ngaji dulu yang banyak, ilmu dulu ditimba, ya. Baru ente nanti dengan santai melakukan sesuai dengan perintah dari Allah. Enak kalau udah ada ilmunya, santai aja, disuruh apa aja, ya terserah yang nyuruh lah. Mau jadi apa aja juga jadi kalau ada ilmunya. Itu akhlak penting ya. Penting itu. Nomor 1 dikedepankan belajar akhlak. Kalau disuruh terserah. Kalau nggak disuruh jangan maju. Kalau nggak disuruh, ya udah sholat berjamaah, yang penting berjamaah. Dia nggak salam ngapain, tapi Rasul tetap ngucapin salam. Beda sholat sendiri dengan berjamaah. Sebagai imam nih, kalau imam ngucapin Assalamualaikum warahmatullah. Pertama, nih rukun nih, kencengin, pertanda sholat sudah habis. Itu komando. Salam kedua juga kencengin. Assalamualaikum warahmatullah. Afdolnya makmum ngucapin salam sesudah salam kedua imam. Tuh, biar selesai dulu imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum baru ngucapin salam. Itu. Jangan kayak anak-anak sholat
Imamnya baru ngomong assalam, suruh duduk mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal bapak-bapak nih, dah ketinggalan nih. Ikut-ikutan juga sama anak-anak. Itu batal. Orang imam baru assalam, belum selesai, kita nyuruh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ngeduluin imam, batal sholatnya. Makanya imam kudu kenceng dua-duanya. Itu isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abdolnya si makmum ngucapin salam sesudah salam kedua si imam. Nah sekarang kalau pelan yang keduanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tahu-tahu udah nengok aja. Si makmum nungguin, lama bener ini salam kedua nih. Itu kesalahannya di situ. Ya, nungguin salam kedua, nggak taunya dia memang kagak ada bunyinya. Orang sunat. Jadi kalau jadi imam, dua-duanya dikencengin, sebab memberikan isyarat kepada makmum ngucapin salam kedua. Abdolnya si makmum sesudah salam kedua. Kalau dipelanin, ente kebingungan nggak? Bingungan. Apa 10 menit nungguinnya? Ini nggak ada suaranya nih yang kedua nih. Gimana? Hanya nekat-nekat aja udah. Nggak tahu dia emang udah lagi baca Fatihah wiridan. Itu nggak boleh begitu. Ya. Nah ini penambahan ilmu. Bukan berarti salah, tetapi nanti mengarah kepada kesempurnaan di dalam sholat. Ada beberapa langkah yang wajib diketahui sama kita, ya. Itu ngucapin salam yang benar, ya. Salam yang pertama hukumnya rukun, ngucapin salam yang kedua hukumnya sunat. Ngucapin assalamualaikum, nengoknya sunat, baca assalamualaikumnya rukun. Umpama ente ngucapin assalamualaikum warahmatullahi, kagak nengok umpamanya, itu salah bantal. Memang ini lehernya lagi sakit nih. Lagi sakit. Sah nggak sholatnya? Sah. Nengok sunat. Yang penting assalamualaikum, nengok dulu. Assalamualaikum. Kayak pala golek lo. Batal nggak nengok dulu? Batal. Kok batal? Kan sunat. Salam dulu baru nengok. Ya, jangan nengok dulu baru salam. Hati-hati ya. Assalamualaikum pakai kaf. Ya. Jangan pakai qaf. Salah batal juga pakai shin, serem. Alif lamnya hilang. Assalamualaikum, kayak minta-minta jadinya. Salam. Minta-minta. Aduh. Macam-macam. Apa-apa. Kan memang kudu pengalaman. Ya. Saya ngajar pengalaman. Kalau nggak pengalaman, ente ngantuk ngaji. Nggak percaya, baca teks sendiri. Nih baca juga bisa nih, baca sendiri. Lama-lama nguap sekali. Lama-lama lagi 2 kali nguapnya. Aing nggak kehitung tuh nguap, matanya berair. Wah, ini si urusannya kudu tidur deh. Tutup udah tidur deh. Baca sendiri. Emang kudu pengalaman, ngajar juga kudu pengalaman gitu. Kalau nggak pengalaman, keder deh neranginnya. Nih neranginnya gimana ya? Ya ente gimana neranginnya? Makanya kudu belajar sama orang yang sukses di lapangan. Itu kan orang lapangan semua. Mu'alim Syafi'i Hatami, ente orang lapangan itu. Sejakarta ke Bekasi nyampe, kemana lagi? Ke Tasik nyampe,
Ko Banten nyampe. Tangerang nih lagi terkenal nih, itu siapa itu Guru Uci, sampai ke sono. Jangan main-main. Itu orang lapangan itu. Jadi kita kudu belajar sama orang begitu supaya cara penyampaian bisa dipaham oleh jamaah itu. Ustaz Sabri Amsir lebih tangguh lagi kalau ngejelasin. Benar-benar ibarat kata buah diorek-orek. Ente tahu nggak diorek-orek? Itu buah diorek-orek pada jatuhan udah semuanya, nggak ada yang nyisa di pohon. Kalau lagi ngejelasin tuntas semuanya. Itu kudu belajar begituan. Kalau nggak belajar dibaca lagi, dia mendem lagi, diam aja. Ntar dibaca lagi, dia diam lagi. Lama-lama dia keringet dingin. Ya, kalau gurunya udah keringet dingin, panas dingin kali ini. Ente yang ngedengerinnya juga udah nggak rapi udah. Dia nggak bakal bisa ngejelasin. Itu hasilnya ya ngaji ame orang-orang yang memang ahlinya. Itu masuk di faedah kedua. Nanti di sini makmum masbuk ke belakangan apa nih? Apa? Ada bayar maksa. Hah? Ada bayar. Oh iya udah nyampe, astagfirullahaladzim. Lupa ada itu. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna min nisara wa fi lana qalat wa lana wa lana siwa wa la tajal khalaf fa'abuka wa ashabu hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Lupa.